Persiapan matang, Persebaya siap hadapi Persik Kediri dengan strategi yang jitu. Apa yang diharapkan? Pertahankan Flavio Silva untuk Liga 1 musim depan. Perang strategi, Persebaya Surabaya siap kalahkan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Tambahan amunisi, manajemen Persebaya dikabarkan ingin datangkan pemain asal Jepang. Rebutan pemain, Bhayangkara FC jalin negosiasi dengan pemain asing tengah bajol ijo. Flavio Silva dikontrak hingga musim depan. Sepeninggal David da Silva, striker asing yang direkrut Persebaya Surabaya selalu flop. Kutukan itu diyakini bakal berakhir ketika Green Force mendatangkan Flavio Silva. Bomber asal Portugal itu datang dengan status runner-up top scorer musim lalu. Bersama Persik Kediri, dia mengemas 23 gol dan 3 assist. Namun, Flavio ternyata belum mampu memutus kutukan tersebut. Musim ini, performanya menurun drastis. Peluang untuk dipertahankan jelas sangat besar. Sebab Flavio merupakan pemain yang versatil. Dia bisa dimainkan sebagai striker utama, termasuk juga bagus ketika diminta bermain sebagai winger. Karena itu, kans Flavio untuk tetap bertahan sangatlah besar. Kalaupun Green Force mendatangkan striker asing anyar, posisi Flavio masih tetap aman. Pihak manajemen memang ingin membangun tim dengan kekuatan terbaik musim depan. Kami akan melakukan perencanaan lebih dini untuk musim depan. Itu akan membantu kami untuk bisa membentuk tim yang lebih baik, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Persebaya tetap fokus latihan jelang hadapi Persik. Persebaya Surabaya akan menghadapi tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin, 5 Mei 2025. Walaupun sebagai tim tamu, di atas kertas Persebaya lebih diunggulkan daripada Persik Kediri, hal ini dikarenakan tuan rumah belum pernah mendapatkan kemenangan dalam 12 laga terakhir. Hasil terbaik yang diraih Macan Putih, julukan Persik Kediri dari 12 pertandingan itu adalah 5 kali imbang. Nah, ketika ditanya mengenai hal ini ke Paul Munster, ia justru tidak mau jumawa dengan menganggap enteng calon lawannya itu. Sekarang kami mulai latihan taktik. Kemarin fisik. Kami juga baru selesai menonton video pertandingan, jelasnya. Paul Munster sendiri berhasrat untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Persik Kediri. 3 poin wajib didapatkan Persebaya untuk bisa merangkak ke posisi runner-up klasemen sementara Liga 1. Sekaligus menjaga asa bajul ijo tampil di kompetisi Asia. Wajib menang demi peringkat 2 Liga 1. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus usai hasil kurang memuaskan saat ditahan Arema FC dalam derby Jawa Timur pekan lalu. Tim asuhan Paul Munster kini bersiap menghadapi laga tak kalah panas melawan Persik Kediri di pekan ke-31 Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur ini akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin 5 Mei 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain menyajikan rivalitas klasik Jawa Timur, laga ini punya arti penting bagi kedua tim yang sedang berburu poin maksimal. Persebaya Surabaya yang kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara, mengoleksi 53 poin dari 30 pertandingan. Jumlah tersebut sama dengan poin milik Dewa United yang berada di posisi kedua, membuat persaingan semakin ketat menuju akhir musim. Demi menjaga peluang finish di posisi runner-up, Green Force wajib menang atas Persik. 3 poin akan menjaga tekanan terhadap Dewa United sekaligus memperbesar kans mengakhiri musim di posisi terbaik. Persebaya incar pemain asal Jepang musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik striker asal Jepang, Tomoyuki Doi, untuk memperkuat lini depan pada musim kompetisi Liga 1 Indonesia 2025-2026. Saat ini, Tomoyuki Doi bermain untuk klub Geylang International yang berkompetisi di Liga Premier Singapura. Penampilannya sepanjang musim 2024-2026 menjadi sorotan lantaran ia sukses mencatatkan statistik luar biasa, 42 gol dan 10 assist dalam 27 pertandingan. Catatan impresif ini membuat banyak pihak menaruh perhatian lebih pada performanya.
Namun, muncul pula perdebatan di kalangan supporter. Sebagian mempertanyakan apakah performa Doi benar-benar menunjukkan kualitas tinggi atau justru karena level persaingan Liga Singapura yang dinilai tidak seketat Liga 1 Indonesia. Meski demikian, kondisi lini depan Persebaya saat ini yang mengalami krisis, gol bisa menjadi pertimbangan serius untuk mendatangkan pemain produktif seperti Doi. Secara nilai pasar, striker berusia 27 tahun tersebut diperkirakan memiliki harga sekitar 4,35 miliar rupiah, angka yang masih terbilang rasional jika dibandingkan dengan kontribusinya di lapangan. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Tomoyuki Doi bersama Geylang International baru akan berakhir pada 30 Juni 2025. Jika ingin mendatangkannya sebelum kontrak berakhir, manajemen Persebaya harus siap membayar biaya transfer. Rashid jalin negosiasi dengan Bayangkara. Sosok Mohamed Rashid termasuk pemain asing andalan Persebaya Surabaya di musim ini. Bersama skuad Bajul Ijo julukan Persebaya, ia sudah mencatatkan 29 penampilan. Berposisi gelandang bertahan, pesepak bola asal Palestina ini sudah mengemas 6 gol bersama klub tersebut. Kini ex-Bali United dan Persib Bandung ini punya kans mendapatkan klub baru musim depan. Ada Bayangkara FC yang disebut-sebut sedang menjalin komunikasi dengan klub identik institusi Polri tersebut. Terjalinnya komunikasi atau negosiasi antara Rashid dengan klub promosi tersebut dijelaskan oleh salah satu akun sosial media Instagram, Rabu 30 April 2025. William Marsilio segera menuju ke Persebaya. Selepas laga kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-30, William Marsilio resmi umumkan perpisahannya dengan Arema FC. Pengumuman itu diunggah dan disampaikan secara langsung oleh William Marsilio pada Instagram resminya, Senin 28 April 2025. Dalam unggahannya, William Marsilio memposting video-video kenangannya bersama Arema FC sejak awal bergabung hingga saat membela Singoedan. Pada caption tertera, William Marsilio mengucapkan selamat tinggal dan terima kasihnya kepada Arema FC terkhusus untuk para Aremania. Dengan hengkangnya William Marsilio dari Arema FC, ini bisa jadi kesempatan untuk Persebaya merekrutnya di musim depan untuk menjadikan pengganti Gilson Costa yang diketahui Gilson Costa musim depan tidak diperpanjang kontraknya. Jadi, gimana menurut dulur, semua pantaskah manajemen Persebaya merekrut William Marsilio unut musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hernando Ari selalu melakukan blunder. Hernando Ari sedang dalam sorotan negatif usai 3 kali kesalahan beruntun yang gagalkan kemenangan Persebaya Surabaya. Hernando Ari sedang di titik nadir di level klub maupun timnas. Di timnas Indonesia, ia kini hanya berstatus kiper ketiga setelah Maarten Paes dan Emil Audero. Di level klub, ia memang masih nomor 1 Persebaya setelah memenangi pertarungan dengan Andika Ramadhani. Namun justru saat Paul Munster mulai fix mempercayai Hernando, sang kiper muda justru menunjukkan performa angin-anginan. Iga imbang dalam 4 laga terakhir. 3 kali imbang tersebut semuanya berakhir 1-1, dengan gol lawan berasal dari blunder Hernando. Di antara 3 blunder tersebut, 2 kali bermula ketika kiper 23 tahun itu gagal membaca umpan silang. Sedari dulu, Hernando disebut kurang dalam hal postur, dan saat melawan PSIS serta Arema FC, ia menambahinya dengan gagal mengkalkulasi laju umpan silang. Munster kecewa Persebaya imbang hadapi Arema FC. Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Arema di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin 28 April 2025 sore. Gol semata wayang Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira lewat titik putih penalti pada menit ke-78. Sedangkan gol Arema FC dicetak terlebih dahulu oleh Thales Lira pada menit ke-70. Paul Munster, pelatih Persebaya, mengaku kecewa dengan hasil tersebut karena gagal membawa pulang poin penuh dari laga kontra Arema. Kecewa karena seharusnya kita menang dalam pertandingan derby ini, tapi berakhir dengan imbang, katanya usai laga. Paul Munster sebelumnya menargetkan kemenangan untuk Persebaya dalam laga lawan Arema. Hal itu juga sejalan dengan ambisinya dalam menyapu bersih sisa laga di kompetisi Liga 1 musim ini.
Namun, target di pekan ke-30 ini tidak terwujudkan. Persebaya unggul dalam penguasaan bola atas Arema, yakni 56% banding 44%. Berkaca dari statistik pertandingan, Paul mengatakan bahwa skuad Green Force harusnya bisa mengalahkan Arema. Ya, saya sudah tahu. Ini adalah pemain yang kami miliki. Jadi kami melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk menang, tapi kecewa dengan kesempatan yang kami miliki. Belum bisa menang, ucapnya.